Halo semuanya, kembali lagi di channel Riza Riza Muhammad. Oke, karena ini masih suasana lebaran, kita tetap meminta maaf dan minal aidin wal faizin. Apalagi pas kemarin awal-awal lebaran kita juga Tidak ada buat video. Jadi di video-video kali inilah kita ingin mengucapkan selamat hari raya kepada kalian semua. Oke deh, RMR kali ini kita bakal ngebahas perbedaan university yang ada di Malaysia dan di Indonesia. Lebih tepatnya sistem universitinya. Tentunya setiap negara memiliki sistemnya masing-masing. Jangankan setiap negara, setiap universitas yang ada di negara tersebut pun pasti beda-beda. Sedangkan di universitas yang di tempat kita tinggal sekarang aja sistemnya berbeda-beda, apalagi di negara ya gitu kan. Nah, pastinya kita penasaran apa nih perbedaan. Tentunya ini perbedaannya secara umum ya, nggak mungkin spesifik gitu. Nggak mungkin detail banget juga kan gitu. Oke deh, langsung saja nih kita reaction. Sebelum itu jangan lupa follow Instagram kita di atas dan jangan lupa juga bantu like, comment, dan subscribe. Apa perbezaan education ataupun study system Indonesia dengan Malaysia? Banyak juga perbezaan dia. Antara dia, first yang Putri paling suka adalah diorang buat paperless physical exam. Maksud dia, korang bawa laptop korang untuk jawab exam dekat exam hall macam biasa. Korang tak guna kertas dah sebab diorang nak save the environment. Benda ni sangat cool sebab diorang bukan setakat buat macam tu je. Sebab kalau diorang buat macam tu je kan kita akan risau, senang lah student nak meniru. Tapi korang jangan risau sebab diorang ada lagi satu sistem. Diorang akan pastikan korang connect dengan wifi diorang sahaja. Wifi yang dia dah tentukan. Korang dah connect baru korang boleh sign attendance. Korang connect, dia akan make sure korang memang connect dekat wifi tu. Sebab dia untuk elakkan student dari meniru. Apa je yang korang buat dekat laptop korang, diorang boleh monitor daripada laptop diorang. Itulah tujuan korang connect dengan wifi tu. Lepas tu mudah untuk kita juga. Kita guna laptop kita je, tak payah nak tulis-tulis sebab sometimes type tu lagi laju daripada kita tulis kan. So lagi cepatlah kita boleh jawab exam kita. Yang kedua, yang Putri suka juga adalah diorang ada fast track program. Kalau korang tengok sinetron ke, diorang kan ada SMP, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Dasar juga. SMP, Sekolah Menengah Pertama tu, kalau tak silap Putri, diorang macam kita punya PT3 tau. Diorang adalah nama exam diorang tu. Siapa yang betul-betul score dekat exam tu, diorang boleh terus masuk university guna result tu. So ada kawan Putri yang dia punya classmate umur 15 tahun. Kalau yang lain tu, diorang boleh masuk masa 17 tahun, diorang terus sambung degree. Basically, diorang tak ada program pre-degree. So, diorang grad lebih cepat. Dah lah start degree umur 17. Lepas tu, tak ada kos-kos yang tak penting. So, diorang punya memang cepat lah diorang boleh grad. Lepas tu, diorang punya presentation banyak sangat-sangat. Sebab diorang punya semester, diorang bahagikan mid-term dengan final term. Mid-term ada at least 7 chapter, final term ada at least 7 chapter. So, apa yang ada dalam mid-term tak akan ulang dalam final term. So, time mid-term tu, dia punya presentation boleh jadi 2 ke 3. Sebab dia nak habiskan syllabus. Lepas tu, final term pun ada 2 ke 3 presentation. Kita punya presentation, kita ada macam kriteria kan. Bila kita present, kena buat eye contact. Kita present tak boleh baca slide. Tapi diorang asalkan present. Kita punya sistem dia tak terlalu cramping. Kalau korang tengok, memanglah kita rasa macam setiap tahun tu kita belajar banyak kan. Tapi sebenarnya kalau korang tengok diorang punya syllabus kan, diorang belajar lagi macam betul-betul pack tau. Kita punya at least kita ada rehat-rehat. Kita ada cuti mid-sem. Diorang tak ada cuti. Diorang cuti sekali je, which is final nanti baru cuti. Kita ada banyak sangat cuti yang kita kena hargai. And lastly, kebanyakan universiti dekat Indonesia ni, diorang punya bahasa memang bahasa Indonesia. Kecuali satu program ni sahaja yang dinamakan International Undergraduate Program ataupun IUP. So kalau kita international students, kita akan bergabung dengan IUP. Sebab yang lain semua memang fully dalam bahasa Indonesia. Even diorang punya final year project atau diorang bagi skripsi pun dalam bahasa Indonesia. So kalau kita masuk kelas dia, memang kita tak akan faham apa-apa lah, okay?
Nah, bener banget kenapa yang aku bilang di awal tadi. Bahkan ada beberapa yang disebutin kakak ini tuh nggak kita rasain. Pertama, menggunakan laptop. Nah, kalau untuk ujian, ini berarti kan fasilitas dari universitasnya. Nah, kalau kita itu menggunakan paper. Bahkan sebenarnya itu udah disediain dari fakultas, tapi ada beberapa saat, beberapa waktu malah kita beli sendiri gitu. Itu aku paling kesal pernah waktu itu. Ya kita harus beli, jadi yang beli kertas gitu untuk ujian. Sedangkan posisinya tuh lagi ujian kan, nggak mungkin kita harus ke fotokopian dulu nyari kertas doang. Sedangkan dari fakultas ke tempat fotokopian itu lumayan jauh gitu, yang bisa membuang-buang waktu, apalagi kalau lagi ujian itu di lantai 3, itu ya Allah capek banget itu. Emang setiap universitas tuh bakal beda-beda sih. Tapi kalau untuk sistem yang disebutin kakak ini tadi yang menggunakan laptop, terus yang menggunakan wifi, jawabannya tidak tercontek. Iya bener, itu bagus kan? Iya bagus banget sih, karena gitu. Emang zaman sekarang tuh ya banyak contek-contekan ya, gitu minta punya teman. Pengalaman ya? Pengalaman. Jadi dosen tuh ya kayak nanti kirim ya jawabannya di Google Drive, sedangkan Google Drive itu kan bakal terkumpul semua jawaban. Jadi ya enak banget orang yang udah ngirim duluan terus orang yang belum ngerjain jadi nyontek aja gitu. Dan itu bahaya loh kalau sebenarnya Google Drive itu selain kita bisa lihat punya orang, kita juga bisa ngapus punya orang. Iya, tergantung nasiban lah ya. Jangan sampai lah kayak gitu terjadi untuk kita. So far sih paling aman tuh Google Chrome. Google Classroom. Sorry. Nah, terus juga ada fast track program itu juga betul sama tergantung universitas. Aku pernah dapat cerita dari salah satu YouTuber, dia udah bisa S2 di saat dia S1. Wah, gimana tuh? Nah, itu adalah hal yang harus kita pertimbangkan ketika kita mau masuk kuliah. Kita harus cari tahu apakah universitas itu punya program itu apa enggak. Jadi, kalau misalnya kita udah selesai mata kuliahnya, sekitar di semester 7 atau semester 8 kalau nggak salah ya, itu ada namanya juga, aku lupa. Kita udah bisa daftar S2. Itu emang tergantung universitas masing-masing ya. Kalau di tempat kita nggak ada. Mungkin ketika udah kita tamat, berapa tahun kemudian mungkin baru ada ya kali ya. Sebenarnya program itu bagus banget. Nah, juga ini tentang presentasi, ini juga betul-betul mengikut universitasnya. Nah, jadi kalau yang dibilang kakak ini midterm itu kalau di Indonesia adalah ujian mid gitu kan. Nah, kalau udah di final term atau kita sebut UAS di sini, presentasi lagi, tapi yang midterm tadi nggak masuk gitu. Kalau kita kan masuk. Gitu deh, aku kurang paham juga karena ini perbedaan universitas tadi, jadi kita nggak ngerasain tentang hal ini. Tapi kalau misalnya tadi itu kakak tuh sebutin kalau di Indonesia tuh bisa tuh presentasi ngebaca. Nah, benar banget. Benar. Tergantung dosennya sih. Tergantung dosen, tergantung mahasiswa juga. Kalau aku tim yang hafal dulu kalau malam, kalau besok aku presentasi. Jadi apa yang aku ingat itu yang aku capek. Jadi nggak lihat slide PPT lagi. Terus kalau cuti, bener banget kata kakak ini, kita cuti itu setelah ujian selesai gitu ya kan. Tapi kalau cuti yang tergantung dosennya tiba-tiba nggak masuk itu banyak. Pokoknya emang bener-bener ini tergantung deh gitu. Oke, itulah dia tadi tentang perbedaan sistem university di Indonesia dan di Malaysia. Yang mana sebenarnya di Indonesia juga berbeda-beda tiap universitinya. Dan kalau ada perbedaan lagi sistem yang university di Malaysia, mungkin boleh komen di kolom komentar. Oke, terima kasih buat korang yang nonton. Jangan lupa tonton video kita di sini dan bantu like, komen, dan subscribe.